diberitahu dengan Pak Saiful untuk yang hari ini masuk. Nah, dari dari yang sudah masuk itu secara umum dulu ya, nanti satu-satu sebelum materinya saya kasih. Secara umum itu banyak yang masih salah diidentifikasi ya. Diidentifikasi ya. Jadi diidentifikasi itu masih banyak hal-hal yang salah ya. Nah, oleh karena itu di dalam identifikasi tentunya perlu perbaikan-perbaikan. Sekali lagi, identifikasi dapat dibuat jika ya Bapak Ibu telah observasi pengamatan sebelum menentukan masalah ya. Nah, jadi sekali lagi itu. Nah, kedua yang diamati itu adalah subjek dan objek serta tempat penelitian. Atau dengan kata lain, aktor, activity, dan place ya. Nah, di dalam membuat statement identifikasi masalah, tidak dengan question statement, ya, tidak dengan kalimat tanya. Oke? Jadi ada beberapa banyak yang masih pakai kalimat tanya. Nah, harusnya statement biasa saja, tapi di dalamnya mengandung masalah. Misalnya kata kuncinya kurang, belum optimal, ya, belum ada, atau dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, tujuan penelitiannya itu sudah benar, tetapi untuk S2 sangat dangkal jika tujuannya itu untuk mengetahui. Ya. Jadi kalau di S2 jangan ada lagi kata-kata untuk mengetahui. Lebih baik memakai saja untuk menganalisis, ya, menganalisis, ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk mengetahui jangan, mengidentifikasi jangan, untuk mengetahui peran, untuk mengetahui upaya jangan, ya. Kemudian ada beberapa judul yang masih belum melihatkan variabel-variabel dalam penelitian. Misalnya ada judul peran, ya, peran titik-titik dan seterusnya, upaya titik-titik seterusnya. Ya. Jadi itu tidak boleh ada lagi di S2, cukup di S1 saja. Karena judul itu tidak menggambarkan isi analisis. Ya, lebih kepada informatif. Oke. Kemudian yang paling banyak itu adalah kerangka berpikir. Ya. Kerangka berpikir itu masih banyak yang salah, masih banyak yang pakai X dan Y. Nah, kalau kita ngomong X dan Y itu lebih kepada konstelasi penelitian, ya, yang menggambarkan hubungan antar variabel. Ya, jadi X1, X2 panah kasih panah ke Y. Nah, itu bukan kerangka berpikir. Walaupun kalau Bapak Ibu searching di Google, kerangka berpikir keluar itu. Ya, jadi jangan diikuti yang ada di Google gitu. Google search ya. Oke. Jadi kerangka berpikir adalah bagaimana memberikan informasi kait-mengkait antara rumusan masalah, teori, ya, atau referensi, tujuan penelitian, variabel yang ingin dianalisis, serta hasil yang ingin diharapkan. Ya, jadi hasil yang diharapkan itu bisa saja hipotesis kalau di penelitian kuantitatif. Ya. Nah, kemudian yang paling banyak, kerangka berpikir itu bukan step-step penelitian. Lagi, kerangka berpikir tidak sama dengan langkah-langkah penelitian. Oke? Ya, langkah-langkah penelitian itu cara melakukan penelitian dengan langkah-langkah berikut, misalnya pengumpulan data, kemudian analisis data, coding, tabulasi, segala itu langkah-langkah, bukan kerangka berpikir.
Jadi ada beberapa yang membuat seperti itu. Saya nggak sebutkan namanya lah ya. Kemudian metode ya. Metode penelitian itu harus jelas. Metode penelitian cuma ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Tidak ada lagi kata deskriptif kualitatif. Ya, nggak ada itu. Yang ada metode penelitian kualitatif dengan misalnya analisis. Nah, ya. Kalau kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dengan survei, misalnya seperti itu, ya. Jadi jangan membingungkan, jangan mencampur adukan antara deskriptif kualitatif, ya. Nah, sedangkan deskriptif itu istilah yang ada di statistika. Jadi ada penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi. Ya, kalau analisis deskriptif berarti hanya baca data. Nah, data yang ditonjolkan itu sifatnya nominal. Ya, nominal apa? Itu yang kita lihat sehari-hari, ada tabel, ada flowchart, ya, ada bar chart dan lain sebagainya. Ya, jadi hanya membaca data sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, itu deskriptif. Sedangkan inferensi itu yang berkaitan dengan menggunakan alat ukur statistik. Misalnya regresi, korelasi, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jangan campur adukan statistik dengan metodologi. Ya, cukup saja metode dilakukan dengan kualitatif, metode dilakukan dengan kuantitatif, dengan melakukan survei terhadap, kayak gitu, ya, jangan ada membingungkan. Oke, itu 6 catatan yang banyak masih perlu disempurnakan. Nah, sekali lagi, judul yang disampaikan itu merupakan latihan untuk metodologi penelitian. Untuk tesis masih bisa berubah, atau masih bisa disempurnakan, atau mungkin nanti bisa dikembangkan daripada judul atau masalah yang ada di dalam UTS. Ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi apa boleh apa enggak, boleh jawabannya. Kalau mas saya sih nggak ada yang nggak boleh sebelum ditunjuk pembimbing masalahnya. Kalau udah ditunjuk pembimbing silahkan konsultasi dengan pembimbing. Karena dalam metodologi targetnya bukan lulus. Percuma lulus dapat A tapi selesainya enggak. Berarti angka A itu gugur sebetulnya. Ya, metodologi harusnya bisa diimplementasikan dalam membuat proposal, ya, kemudian membuat tesis dan lulus ujian tesis. Ya. Jadi output dari metodologi penelitian sebetulnya itu nilai hanya persyaratan administratif gitu. Karena kalau nggak ada nilai Bapak Ibu nggak bisa ujian tesis gitu. Jadi saya akan tidak ada sejarahnya metodologi harusnya tidak lulus, ya. Ya, itu merupakan latihan-latihan implementatif. Sama kalau kita belajar etika profesi, tugasnya cuma satu, bagaimana mengimplementasi moral, etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah kalau ada ujian etika, kemudian kita ngomong teori, padahal itu harusnya implementasi. Sama metodologi seperti itu. Oke. Baik, kita akan bacakan beberapa kelemahan, nanti Bapak lihat sendiri, Ibu lihat sendiri, masing-masing apa yang dikumpulkan. Pertama untuk 001, saya bacakan nomornya aja ya. Ya walaupun Pak Saiful tahu semua itu nomornya siapa-siapa gitu kan ya. Kalau baca ini. Mudah-mudahan tidak ada suami istri di sini, karena di kelas lain ada suami istri, proposalnya juga suami istri gitu. Ngerti kan? Kalau proposalnya suami istri berarti sama gitu. Ya. Oke. 001 kelemahannya identifikasi masalah dan kerangka berpikir. 002 kerangka berpikir. 003 identifikasi perumusan masalah kerangka berpikir. 005 itu judul identifikasi kerangka berpikir, ya. 006 kerangka berpikir
itu, nah itu yang tadi saya sebutkan. Saya nggak tahu siapa yang mana orangnya, tapi yang 6 ini membuat kerangka berpikir langkah-langkah penelitian. Oke. Kemudian 007 identifikasi oke, tujuan oke, ya. Nah, cuman ini jangan sampai ini saya rasa 007 ya boleh dijadiin contoh, tetapi apa namanya, ini tindakan kelas kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau tindakan kelas memang prosedurnya seperti itu. Tapi kalau mau berubah nggak tindakan kelas. Ini sangat tergantung kepada kapro. Boleh nggak tindakan kelas menjadi penelitian S2. Tapi yang nomor 007 oke. Karena di situ merupakan apa namanya, tindakan kelas sudah ada prosedur-prosedurnya. 008 identifikasi kerangka berpikir. Kemudian 009, nah ini kerangka berpikirnya jangan seperti yang tadi saya bilang, jangan dijawab dengan konstelasi penelitian X panah 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 Y gitu ya. Kemudian 010 kerangka berpikir, 14 identifikasi juga kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya ada tetapi itu konstelasi ya, X dan Y aja yang disebutin. Nomor 16 ya kan disuruhnya 5 halaman ya, jangan banyak-banyak Pak, jangan ngerjain saya. Ya, ya sampai berapa nih? Sampai 16 halaman. Kalau 16 halaman ntar aja, kalau udah masuk ke prodi boleh mau 50 halaman. Kalau metodologi mah 5 halaman aja. Ya, nanti tolong direvisi 5 halaman, nanti kasihin ke Pak Saiful, Pak Saiful kirim ke saya ya. Saya susah meriksanya kalau 16 mah, saya mintanya cuma 5 gitu ya. Kemudian 17 itu identifikasinya masih kalimat tanya ya. Kemudian 20 ya, kerangka berpikirnya oke, tapi teorinya tolong dicantumkan ya. Ya Pak Saihuni ya, kerangka berpikirnya udah bagus tapi teorinya disebutnya aja teori gitu. Ya, teorinya dijelasin ya, referensinya juga dijelasin. Kemudian oke, identifikasi narasinya diperbaiki ya, jangan kalimat tanya atau artinya jangan statement yang tidak ada masalah, statement yang mengandung masalah, misalnya belum sempurna ya, dari ini misalnya prestasinya fluktuatif, naik turun, nah itu kalimat identifikasi. 22 identifikasi apa namanya, kerangka berpikir, skemanya belum ada. Kemudian nomor 23 kerangka berpikir. 24 judul belum layak ini ya. Artinya ya saya tidak mengatakan tidak layak ya, atau ini tergantung prodi karena tindakan kelas juga isinya. Tindakan kelas boleh nggak untuk S2? Nanti tanyakan dengan Kaprodi, tapi secara metodologi ya nggak ada masalah. Kemudian 25 itu kerangka berpikir ya, kerangka berpikir. Kemudian 27. Nah, kerangka berpikir, kemudian nanti metodenya jangan ditulis apa namanya, field research dan library. Pilih salah satu ya. Field research itu berarti kan survei ya. Jadi tidak ada ini pasti baca bukunya yang jadul-jadul nih di bawah tahun 90. Kalau ada field research sama library itu pasti referensinya di bawah tahun 90 ya. Ya makin banyak buku metodologi bukan makin jelas, makin pusing, apalagi yang dulu-dulu bikin pusingin. Cari yang baru aja lah ya. Gitu. Nah, kemudian 28 identifikasi dan kerangka berpikir. 30 tujuan. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan pakai mengetahui atau mendeskripsikan. Ya.
Itu terlalu sederhana, cukup di S1. Kemudian 35 ya, kerangka berpikir dan identifikasi. 60 kerangka berpikir. 62 kerangka berpikir oke, tapi variabelnya cuma satu. Ya, harus tambah. Ya, naik kelas tambah dong, kan gitu. Kalau di S1 satu variabel, di S2 lebih dari satu. Syukur-syukur bisa beberapa variabel lebih dari 2 ya. Karena sekarang kan sudah pakai SPSS, variabelnya 10 sama 2 sama aja ya. Dan yang terakhir 66 identifikasi kerangka berpikir ya, tidak lari daripada implementasi penelitian. Saya rasa itu ya. Dan yang tadi 5 orang nanti saya kirim di e-learning komentarnya ya, setelah saya baca. Belum sempat baca Pak Saiful. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, itu jadi itu tinggal dilihat kembali, coba dipikir-pikir benar nggak buatnya seperti itu ya. Jadi ya itu yang dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama masuk rame-rame, yang kedua tercecer, ada yang nggak klik OK-nya dan lain sebagainya, sehingga baru tadi diberi kesempatan untuk memasukkan. Pertanyaannya, masih ada yang belum ngumpulin? Clear? Clear ya? Clear and clean. Oke? Ya, jangan sampai ada yang resah dan gelisah lagi, WA saya terus-menerus nih, siang, pagi, sore, malam gitu kan ya. Saya nggak akan jawab itu, saya diamin aja dulu. Tapi gitu kan yang penting dibaca, Prof. Ya, dan itu kan proses pendidikan. Namanya proses pendidikan itu kan dari SD sampai menjelang akhir hayat, kan gitu. Itu nggak bisa tidur itu, Prof, mikirin. Ya Allah. Ya. Tapi bukan salah saya, salah Pak Saiful tuh. Ketua kelas. Oke ya, Bu. Baik, kita akan lihat apa namanya mix metode ya. Jadi nggak usah dipikirin lulus atau tidak lulus ya. Jadi cuman grade-nya nanti yang berbeda. Nah, untuk menyempurnakan nanti saya akan upload besok soal ya untuk menyempurnakan itu. Nanti lihat sendiri soalnya, saya kasih waktu lagi ya. Nah, nanti Pak Saiful saya WA, mau berapa lama? Mau setahun, mau seminggu, mau sebulan gitu ya. Terserah sih, saya nggak apa-apa. Kalau setahun kan berarti tahun depan nggak bisa ujian tesis kan gitu. Ya nanti kita WA Pak Saiful, kesepakatan mau hari besok saya upload di ujian online soalnya ya. Ya soalnya sama take home test untuk menyempurnakan hal-hal seperti itu ya. Intinya bahwa untuk latihan supaya proposalnya mendekati sempurna. Oke? Kalau sempurna nggak mungkin lah, ya. Ya, oke. Karena ini berarti ya. yang UTS yang kemarin yang barusan disebutkan kekurangannya itu diminta disempurnakan kembali. Nah, itu terserah begitu, Bapak atau Ibu. Nanti beda ya. soal. Mau menyempurnakan, ikuti soal. Ya. Mau merubah total, nggak ada masalah. Kali-kali dapat wangsit kan gitu, tadi malam renung, wah ini aja nih penelitian saya punya referensinya banyak, kan gitu kan. Biasanya begitu, kayak kelas yang tadi, dia punya pengalaman di daring, cerita aja. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti ini. Jadi bagaimana kesulitan daring bagi orang tua murid SD. Dan dia sebagai guru, dan dia juga sebagai pelakor ya, anaknya SD, sehingga dia harus menuntun anaknya SD untuk ikut daring di dalam ujian. Nah, itu kan bagus itu. Artinya model pendampingan orang tua terhadap proses belajar daring. Jelas itu, faktanya ada, dia sendiri, dia sebagai guru bisa untuk memberikan itu. Jadi silakan aja, nanti kalau mau berubah ya kayak misalnya berubah kan gitu kan, berubah total, berubah kan gitu ya.
Jadi nggak ada masalah, pokoknya nggak usah diberat-beratin Bu. Mau disempurnain lihat lagi, mikir kan gitu. Jangan nggak mikir, sebab nanti nilainya saya ambil yang lebih baik pasti ya. Jadi saya nggak akan mengikuti bagi dua gitu kan ya. Jadi artinya untuk metodologi ini karena target kita adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun proposal dengan baik dan benar ya secara metodologi, kedua bisa membuat tesis, dan ketiga selesai tepat waktu akibat Bapak bisa membuat, Ibu bisa membuat proposal serta penelitian dengan baik. Oke? Gitu ya Bu. Bu siapa tadi tuh? Bu Ida ya? Bu siapa tadi? Iya, betul, Prof. Ya, Bu Ida. Soalnya suaranya nyaring banget sih. Oke, udah hafal berapa kali pertemuan, nggak lihat Habis orang tapi suara. habis ceramah barusan. Jadinya masih Amin ya, buat semoga bermanfaat ya. Oke, Amin, baik, saya akan amin. share screen-nya untuk hari ini ya. Nah, ini juga sebagai inspirasi buat Bapak Ibu kalau pengen pakai dua pendekatan ya. Dan tidak ada yang susah ya, asal tahu bagaimana melakukannya. Susah itu karena kita tidak tahu melakukannya. Gitu ya. Jadi filosofisnya ya nggak tahu itu kalau kita ingin berarti kita mencari tahu. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan mixed method. Nah, pendekatan mixed method ini adalah pendekatan yang relatif baru ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat disertasi UNJ ya, yang dulunya IKIP itu di S3-nya banyak mixed method. Ya. Saya sih mengharapkan di S2 mixed method kalau di UID. Kalau di UNJ biarin deh S3, di sini S2. Berarti kan kualitas Bapak Ibu lebih baik dari S3 secara metodologi. Oke? Ya. Ya itu kan ambisi boleh aja. Ya. Nah, apa landasan filosofisnya ya di dalam melihat metode ini. Pertama, kita melihat pemikiran-pemikiran para ilmiawan termasuk filosof yang kognitifnya dengan kuantitatif ya. Nah, dengan kuantitatif ini tentunya terkait dengan pemikiran-pemikiran kognitif yang dulunya yang berpandangan dengan realitas ya. Realitas, gejala atau data itu dikelompokkan ke dalam filsafat positivisme ya, bahwa gejala dapat dikelompokkan, dapat diamati, dapat diukur, kemudian bersifat kausalitas sebab akibat ya, dan relatif tetap karena ada prosedur dan biasanya tidak sama ya hasilnya ya. Jadi bebas ya, menggunakan metodenya bisa pilih dan lain sebagainya. Itu penelitian kuantitatif secara filosof, itu pemikiran kaum positivisme ya yang nantinya berkembang menjadi penelitian kuantitatif ya. Kemudian yang kedua ada pemikiran landasan filsafat interpretatif atau post positivisme. Ya, inilah orang-orang ini yang melahirkan penelitian-penelitian sampai saat ini yang dinamakan penelitian kualitatif, bukan penelitian deskriptif kualitatif. Ya, ingat sekali lagi itu ya. Jadi jangan sesat baca bukunya. Ya, yang menganggap bahwa gejala bersifat holistik karena di dalam kita melakukan penelitian ada fakta empiris tetapi ada perasaan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta empiris, terutama untuk penelitian-penelitian sosial, ya. Dan itu belum tentu dapat diamati, dapat diukur, ya, dan datanya bersifat dinamis. Contoh, gejala orang menangis. Menangis itu bukan karena sedih saja,
karena kecewa bisa, karena terharu bisa. Jadi kalau Pak Saiful udah ke Mekah pasti dia lihat Ka'bah nangis. Kalau nggak nangis balik lagi Pak. Ya, ya artinya bukan sedih kan? Nah, jadi itu perasaan. Nah, itu ungkapan-ungkapan menangis itu bukan karena sedih, tapi tidak bisa diukur dengan alat ukur statistik, ya, kira-kira begitu. Ya, udah berapa kali Pak Saiful naik haji? Berapa? Nggak, moodnya dibuka dong. Sekali, Bro. Oh, 1 kali ya. Saya alhamdulillah dua kali ya. Oke. Kemudian metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini adalah menggabungkan ya. Nah, untuk melakukannya hendaknya harus memahami karakteristik dari kedua metode tersebut. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu pengen dua metode ini digabungkan, mix method, tetapi Bapak Ibu tidak memahami masing-masing dari karakteristik penelitian dengan metode tersebut. Ya, jadi harus paham dulu ya apa syarat metode kualitatif, bagaimana prosedurnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, dengan melihat landasan yang berbeda bahkan bertentangan sehingga kedua metode itu tidak dapat dikombinasikan untuk digunakan bersama-sama. Ya, jadi ada beberapa pendapat sampai hari ini mengatakan bahwa tidak bisa mix method dilakukan. Jadi mazhabnya beda kan gitu ya di dalam penelitian ya. Nah, tetapi ada sekelompok mengatakan bisa kalau kan gitu dengan syarat titik-titik. Nah, kita lihat syaratnya apa kan gitu ya. Nah, ini beberapa pakar yang tidak sepaham yang bilang bahwa kualitatif, kuantitatif itu tidak bisa karena mempunyai paradigma yang berbeda, sifat yang berbeda, sehingga harus memilih ya, hanya satu atau kualitatif atau kuantitatif ya. Itu bisa dilihat nanti beberapa pakar yang lain, kalau nggak punya bukunya search lagi sama Google ya bagaimana pendapat para pakar tentang mix method ya. Jadi saya hanya menyitir dua saja yang agak terkenal, yang sering direferensikan oleh peneliti-peneliti, yaitu Steinbeck, Susan, ya, dan Thomas ya di tahun 78 ya. Jadi dia bilang nggak bisa pada dasarnya karena dia keduanya memiliki paradigma yang berbeda. Oke. Nah, ada satu pakar yang selalu saya ikuti di Indonesia dan dia mendapat rekor muri terhadap hasil-hasil karya bukunya dan saya rasa paling banyak dia mengarang buku tentang metodologi penelitian ya Profesor Sugiono ini ya, dan terakhir bukunya tentang mixed method itu di 2016 atau 2017. Jadi bisa dibeli, ada contohnya, Bapak bisa ikuti dan pasti mengerti lah insya Allah ya, karena tidak neko-neko, sistematikanya bagus kalau Bapak Ibu ingin mengikuti ini. Ya. Harganya kalau nggak salah 88.000 waktu itu ya. Nah, kemudian kedua metode tersebut dapat digabungkan menurut beliau, tetapi digunakan secara bergantian. Ya, di mana kalau kualitatif untuk menemukan hipotesis, dan hipotesis harus diuji dengan metode kuantitatif. Satu. Kedua, metode penelitian tidak dapat digabungkan dalam waktu bersamaan. Jadi nggak bisa sama-sama. Jadi diadu gitu ya, kuantitatif sama kualitatif kita langsung nggak bisa. Jadi harus step by step. Ya. Ya, hanya teknik pengumpulan datanya saja yang dapat digabungkan. Jadi kalau teknik pengumpulan datanya dapat digabungkan, maka analisisnya tidak bisa digabungkan. Analisisnya dipisah. Nah, setelah dua analisis itu kita analisis, baru kita mengambil
kesimpulannya dari dua analisis itu. Oke? Nah, misal penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner, ya. Kemudian untuk mengecek dan memperbaiki kebenaran data itu dari kuesioner tersebut dilakukanlah pengumpulan data dengan teknik observasi atau wawancara. Ya, jadi jelas ya. Nah, realitas ya. Jadi pandangan tentang apa namanya mixed method ini realitasnya bahwa setiap dari segi realitas ya mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Jadi setiap individu ya apapun yang kita lakukan pasti dia mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Oke, ya. Nah, gambar di bawah itu ya merupakan step ya, bukan kerangka berpikir, step-step penelitian. Jadi sekali lagi Pak Saiful jangan judulnya dulu, masalahnya dulu Pak, gitu ya. Jadi kalau judulnya dulu ditanya ke saya bingung nih masalahnya apa sih sebenarnya gitu kan gitu ya. Tapi kalau masalahnya yang diungkap, nah nanti itu akan bisa memaknai apakah itu layak, apakah itu terkait dengan program studi, apakah itu urgent, penting, apakah itu bisa menjadi bahasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Tapi kalau judulnya seakan-akan nanti nilai manfaatnya bukan untuk masyarakat, tapi hanya sekelompok komunitas, gitu. Tapi nggak apa-apa, apakah itu menjadi contoh buat komunitas yang lain, itu no problem. Tetapi tolong masalahnya apa sih sebenarnya, seperti itu. Oke? Nah, dari masalah itu tidak berhenti terhadap masalah itu. Nah, berarti Bapak harus tahu apakah ada teorinya, gitu ya. Nah, teorinya teori sosial, teori pendidikan, teori psikologi. Nah, itu kan harus dicari. Masalah ada tapi nggak ada teorinya. Ini cuma praktis aja gitu. Nah, itu agak susah lagi bagi sebuah tesis, ya. Jadi setelah cari masalah, kita carikan teori dan apa dugaan kita berdasarkan teori itu. Nah, itu penelitian kuantitatif. Nah, di dalam pengumpulan data, apa yang kita harus kerjakan? Pertama, langkahnya adalah menentukan karakteristik populasi. Menentukan siapa populasi dengan karakteristik tertentu. Nah, setelah itu, bagaimana mengambil sampelnya? Ada penentuan jumlah sampel dan ada cara penarikan sampel. Nah, setelah itu baru buat instrumen penelitiannya sesuai dengan teori, indikator, dan lain sebagainya dengan apa, kan gitu ya. Apakah dengan kuesioner, apakah dengan wawancara, dan lain sebagainya. Kalau kita mengajukan pengajuan instrumen penelitian, maka perlu statistik. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung proporsional populasi, pengujian populasi dan sampel dan lain sebagainya, itu perlu statistik. Nah, setelah itu mengalir penyajian data, kemudian analisis data, baru kesimpulan. Jadi ini adalah penelitian kuantitatif. Ya. Oke. Nah, menurut Creswell, ini bukunya juga cukup tebal dan ini lebih kepada metode pendidikan ya. Jadi bisa dibaca, yaitu lebih tebal dari Pak Prof. Sugiono ya. Metode ini merupakan pendekatan dalam penelitian mengkombinasikan ya antara atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal ini mencakup landasan filosofis ya dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan bagaimana cara mengkombinasikan dari kedua pendekatan dalam penelitian. Jadi Creswell ya ikut mazhab yang setuju tetapi punya catatan-catatan ya.
Nah, di bawah itu bagaimana salah satu mixed method design ya, artinya apa yang harus kita lakukan di dalam menganalisisnya. Pertama, perlu data kuantitatif ya. Jadi kalau kita mau pakai mixed method itu harus ada data kuantitatifnya ya. Yang kedua, bagaimana data kuantitatif dianalisis. Step kedua, berhenti di situ kuantitatif. Kemudian cek interview ya data kualitatif kepada informan. Kalau yang tadi sampel yang berbicara ya. Nah, kemudian bagaimana kita mempunyai data sejumlah data yang sifatnya kualitatif yang berhubungan dengan data kuantitatif. Setelah itu data kualitatif dianalisis. Nah, dari situ ada data kuantitatif yang sudah diuji hipotesisnya. Nah, kemudian apakah kita ingin buktikan bahwa ya dari data kuantitatif itu benar kepada data kualitatif atau hanya konfirmasi saling menguatkan. Nah, itulah yang menjadi nanti tipe-tipe metode mixed method ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Ya. Nah, di dalam penelitian itu ada aspek kuantitatif dan kualitatif. Jadi misalnya di dalam satu individu aspek kuantitatif itu berat badan, tinggi badan, IQ, kalau bekerja ada pendapatannya, ya. Kalau siswa itu ada hasil belajarnya, ya, kemudian ada umur dan lain-lain. Itu semuanya aspek kuantitatif. Bisa diukur dengan angka, ya, dan hasilnya juga angka. Tetapi ada aspek kualitatif. Kalau bekerja, bagaimana etos kerjanya, ya, si A, si B, bagaimana cara belajarnya si A, si B. Nah, itu semua kita dapatkan dengan cara kualitatif, ya, yang berkaitan dengan kecantikan dan kepersasaan, dan itu tidak ada alat ukurnya, ya, hanya indikasi, indikator yang kita bisa koneksikan apakah dengan data kuantitatif yang ada atau dengan referensi yang lain. Oke. Nah, ini penggambaran secara jelas ya bagaimana metode penelitian. Tidak ada yang bilang metode deskriptif kualitatif. Jadi jangan sampai ada lagi kata-kata di tesis metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Ya, jadi kalau orang yang tahu penelitian pusing bacanya, Pak. Ya, ya, yang S1 biarin aja. Nah, dulu saya dibimbingnya begitu, ya udah biarin aja, gitu ya. Ya berlalu, yang berlalu, ya mungkin pemahamannya sampai di situ, ilmu belum berkembang, ya. Kemudian Bapak Ibu dapat dosen yang memang tidak dalam filosofis penelitiannya atau dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap salah, tapi dianggapnya belum sempurna, gitu ya. Jadi nggak usah nyalain dulu kan saya begitu, ya udah begitu, ya jangan ya begitu itu jangan dulu, ini sekarang gitu loh. Ya, kan kadang-kadang gitu dulu begitu ya dulu gitu ya, udah dulu masih dipikirin juga ya sekarang aja, jangan pakai dulu lagi. Kalau pakai dulu lagi ya berdebat terus ntar gitu kan kira gitu. Ini kondisinya udah lain, ilmu udah semakin maju, tingkat semakin maju, buku metodologi sudah berkembang begitu besar, banyak ya. Kemudian pakar-pakar internasional masuk ya dan lain sebagainya. Jadi mewarnai hasanah keilmuan ya. Jadi sekali lagi metodologi penelitian cuma ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Ya, kuantitatif dilakukan dengan survei, itu baru benar. Metode penelitian dilakukan dengan kualitatif dengan studi kasus. Nah, itu baru benar. Jangan ada lagi kata dilakukan dengan deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Makin pusing itu. Ya. Ya, saya masih banyak sih kalau di S1 yang begitu tuh. Bagus juga ini saya bilang ya. Hebat bener gitu. Jadi saya senang gitu pas di dalamnya nggak ada ya apa-apa, cuman kata-katanya doang bombastis, deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Wah, di abstrak juga muncul itu lagi.
waduh, di dalamnya eueuh nanaonan gitu kan gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi Asa ya, ngalor ngidul. iya jangan jangan sampai begitulah ya. Ini udah S2 nih dikit lagi udah mau tamat S-nya kan gitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu, nah sekarang di aliran-aliran baru beberapa tahun ini muncul apa yang namanya mixed method dalam metodologi penelitian. Mixed method ini dibagi dua, ada sequential, ada concurrent. Tapi saya menganjurkan yang pakai salah satu dari sequential, ya, explanatory atau exploratory. Yang concurrent, nah ini agak susah. Tapi nanti ya nggak apa-apa, baca aja. Tapi saya lebih kepada explanatory dan exploratory. Oke. Nah ini stepnya untuk explanatory. Ya. Ada latar belakang, ada apa namanya identifikasi masalah LB sama IM tuh ya. Kemudian rumusan masalah. Nah kemudian cari landasan teorinya, kerangka berpikirnya, bikin dan hipotesisnya. Nah, setelah itu baru kita ke lapangan, ngumpulin datanya ya yang sesuai dengan kita bisa ukur karena ini kuantitatif. Nah, kemudian hasil pengujian hipotesisnya ini akan didalami dengan metode kualitatif untuk memperluas, memperdalam, lebih membuktikan, meyakinkan atau bertentangan sehingga menggugurkan hasil kuantitatif. Nah, biasanya kalau bertolak belakang dengan hipotesis, ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan penelitian kualitatifnya. Apa, bagaimana kita menentukan sumber datanya, ya, yang berkaitan dengan informannya, mengumpulkan data kualitatif, kemudian analisis data kuantitatif, baru kepada kesimpulan. Jadi hanya konfirmasi antara data kuantitatif apakah dikuatkan oleh data kualitatif atau dilemahkan oleh data kualitatif. Nah, itu yang disebut dengan metode kombinasi model sequential explanatory. Yang kedua, metode kombinasi model ya dengan sequential exploratory ya. Jadi ini terbalik, yang tadi kuantitatif duluan, sekarang kualitatif duluan yang dilihat ya. Nah, jadi masalahnya apa, potensinya, kajian teori ini sama. Nah, dari situ ada bisa kita temukan hipotesis ya dari hasil kualitatif itu. Ya. Nah, dari situ hipotesis itu akan dikuatkan dengan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis ya. Nah, untuk itu lakukanlah SOP standar operating procedure dengan penelitian-penelitian kuantitatif seperti halnya yang tadi ya. Itu kira-kira ya. Jadi nggak susah sih, yang cuman ada kerjaan sedikit lah nambah ya. Nah, nah kita melihat, nah bagaimana kita melihat misalnya kalau dia deskriptif terhadap satu variabel ya. Misalnya deskriptif X misalnya ya. Data kuantitatifnya kan kinerja misalnya, kinerja guru, kinerja pegawai, itu kan mendapat nilai 95, itu kan data kuantitatif. Tapi 95 itu apa aja sih? Kenapa dia dapat 95? Maka data kualitatifnya, oh bahwa guru itu rajin, pegawai rajin bekerja, tidak pernah mengeluh, hasil kerjanya memuaskan, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu level pertama. Level kedua misalnya bagaimana kita bisa membandingkan ya. Misalnya hasil belajar kelas A dengan hasil belajar kelas B. Kalau angkanya 81, 82 berarti kuantitatif kan? Ya biasa rata-rata kelas lah ya. Nah, artinya dengan begitu kita menyimpulkan bahwa kedua kelas itu tidak ada perbedaan yang berarti. Jadi baik ya. Nah, tetapi baiknya itu dalam hal apa? Nah, itu kita lihat data kualitatifnya dengan interview, dengan dokumentasi dan lain sebagainya. Oh, di situ bahwa siswanya semangat ya. Kemudian perhatian di kelas.
kemampuan berdiskusinya tinggi. Dan kompetensi antara kelas A dan B ya hasilnya tidak berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian asosiatif. Ya, asosiatif ini melihat apakah ada hubungan antara 1 dan 2, ya, X1 dan X2. Ya, data kuantitatifnya kita uji signifikan, ya, antara misalnya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru misalnya. Dapat regresi korelasinya ya dengan angka misalnya 0,8 korelasinya. Berarti 80% sangat dipengaruhi gitu. Nah, ini kenapa nih 0,8? Berarti kita mencari tahu. Oh, berarti ini pimpinannya dihormati ya dengan interview ya, guru-gurunya yang diinterview kan. Kemudian dapat menjadi teladan ya, dan kepala sekolahnya misalnya punya karismatik, walaupun nggak masuk, anak buah tetap bekerja dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini merupakan artinya saling menguatkan antara data kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kemudian kita ingin melihat perbedaan, sekaligus kita juga ingin membandingkan. Ya. Terdapat perbedaan pengaruh signifikan kepemimpinan kinerja dengan kinerja di perusahaan A dan B. Nah, kemudian data kualitatifnya apa? Nah, kita lihat lagi seperti itu. Sama aja, semuanya begitu. Nah, kemudian kita ingin menggabungkan level dari struktural. Ya. Jadi kita mau lihat hubungan antar variabel terhadap kinerja. Kemudian dari situ kita ingin melihat faktor-faktor yang lain secara indikatornya, ya, dan lain sebagainya, sehingga didapat data kuantitatif dengan notasi-notasi, simbol-simbol statistik. Nah, kemudian akhirnya cerita yang di kuantitatif itu kita cari tahu di penelitian kualitatif. Ya, menerjemahkan data kuantitatif dengan kata-kata sehingga orang mengerti bahwa pengaruh 0, sekian, kemudian yang lainnya faktor yang lainnya terhadap yang lainnya itu bagaimana, maka itu harus diterjemahkan dengan kata-kata. Oke. Nah, beberapa peneliti ya atau referensi saya rasa ini ada satu ya, Christensen ya tahun 2007 mengumumkan bahwa variasi metode kombinasi merupakan interaksi antara dua aspek, yaitu bagaimana waktu mengkombinasikan dan paradigma yang ada, yang kedua bagaimana bobotnya yang diutamakan di dalam kombinasi tersebut. Nah, sama aja akhirnya pada time order yang waktu pertama itu yang berkaitan dengan kombinasi concurrent, yang kedua sequential. Jadi kombinasi berurutan ya. Jadi nanti pada dasarnya bagaimana penelitian-penelitian itu bisa dilaksanakan secara menguatkan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, di dalam skema bisa seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara concurrent, nah kita akan melihat dengan triangulasi data dari data kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi ini bisa di buku Creswell itu sangat jelas ya, bisa ada contohnya dan lain sebagainya. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu saya menganggap ada 3 ya. Yang pertama, kalau kita ngomong triangulasi dengan mixed method, berarti kita akan melihat data kuantitatif dan kualitatif, baru kita interpretasi. Oke. Nah, kalau kita bicara explanatory dan exploratory, itu saling mendukung antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau yang explanatory, ya bagaimana data kuantitatif ya, memfollow up data kualitatif. Sedangkan kalau exploratory mixed method, kualitatif dulu,
ya dengan data kualitatif bisa membangun nilai-nilai yang ada pada kuantitatif. Oke. Nah, ini artinya kombinasi model konkuren campuran tidak seimbang. Ya, misalnya judulnya pengaruh pengunjung dan kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli. Ya, jadi nanti diterjemahkan kepada yang tadi tuh X1, X2 dan lain sebagainya. Jadi mana asosiasi, mana komparatif ya dan lain sebagainya ya. Yang kedua, peningkatan suasana kerja dengan cara kepemimpinan. Profil pengusaha sukses. Nah, karena profil pengusaha sukses itu bisa dilihat dari materi ya. Materi bisa dihitung kuantitatif, tapi ada nilai-nilai yang lain ya, nilai misi, pemikirannya dia, nilai-nilai sosialnya dia, itu tidak bisa diukur ya secara kuantitatif ya. Kemudian kinerja guru sebelum dan sesudah memperoleh tunjangan profesi. Nah, itu mixed method ya. Oke. Kemudian pencet lagi. Ya. Nah, ini bagaimana yang kuantitatif ya. Jadi step-stepnya. Misalnya judulnya pengembangan sistem presensi guru dengan berbasis komputer ya. Misalnya kita akan mix method, langkah-langkah penelitian metode kuantitatif apa ya. Kemudian populasi sampelnya dan informannya siapa. Kemudian ada teknik pengumpulan data kuantitatif serta instrumen dan lain sebagainya. Kemudian instrumen penelitian kualitatif ya, bagaimana. Nah, kemudian analisis datanya seperti apa ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kualitatif ya. Jadi bagaimana cara prosedur penelitian metode kualitatif ya didahulukan menjadi primer ya. Jadi misalnya profil pengusaha sukses, profil guru sukses ya. Misalnya ya. Kemudian langkah-langkah penelitian kombinasi komponen ini dengan metode kualitatif sebagai metode primer. Jadi analisanya kualitatif. Tempat penelitiannya misalnya di mana di sekolah atau di mana, informannya siapa dan sampelnya siapa. Teknik pengumpulan data dilakukan kualitatif dengan observasi wawancara, dokumentasi, kemudian kuantitatif dengan kuesioner. Analisis data kualitatif, pengujian kredibilitas data dengan kuantitatif, baru temuan hipotesis, baru pengujian hipotesis, baru kita melakukan analisa kuantitatifnya. Jadi sebetulnya tinggal Bapak Ibu kalau ingin menggunakan ini tinggal pilih apakah mana yang dominan, kualitatif atau kuantitatif, atau saling mendukung antara data kuantitatif dan kualitatif. Saya rasa itu di akhir ini Bapak Ibu sebagai penutup kuliah metodologi penelitian ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan ya tentunya diharapkan mungkin dari sejumlah yang hadir bisa memilih ya apakah hanya kualitatif aja penelitiannya atau kuantitatif saja atau mungkin dua-duanya atau yang disebut dengan mixed method ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Besok udah mulai ujian ya? Aduh. Ya, salam. Ya. Ya, yang nggak ada, ya pertama kali mereka itu nggak tahu apa penelitian kualitatif dan kuantitatif secara filosofis, sehingga baca buku atau
ya apa namanya, ini kan sekarang banyak di Google ya. Di Google ini kan banyak informasi hoax-nya banyak juga sih ya, nggak di WA aja hoax-nya Bu. Jadi tidak menyaring data. Di samping itu pengetahuannya kalau S1 kan baru belajar ya. Jadi di dalam ujian itu saya tanya ini kualitatif ini yang dimaksud kayak gimana, deskriptif kualitatif bagaimana, kuantitatif yang gimana. Ternyata nggak bisa jawab, artinya cuman apa namanya sekadar secara apa ya namanya, secara tertulis dia tulis aja begitu, tapi dia tidak tahu maknanya. Harusnya dia pilih salah satu, kuantitatif, misalnya dengan survei, dengan sampel, kan gitu kan, selesai. Atau kualitatif dengan studi kasus, dengan apa namanya sejumlah informan sekian, selesai. Tetapi begitu dia ngomong deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, ya bagi orang yang tahu paham metodologi akan bingung. Begitu lihat isinya, ya nggak ada itu semuanya. Jadi ya diperbaikilah di dalam metodologi. Mungkin kalau misalnya di dalamnya kualitatif ya di dalam penjelasannya cukup dengan kualitatif. Gitu loh. Ya. Dan mungkin tidak mustahil juga mengulangi kesalahan yang sama. Kan gitu. Saking PD-nya, saking yakinnya dengan pembimbing S1 gitu kan ya. Wah, ini dulu saya bisa bener gitu kan ya. Ya, tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam hal mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Nah, oleh karena itu referensi sangat membantu. Jadi kita bisa cari referensi yang mumpuni, yang mempunyai track record, ya, mempunyai apa namanya karya-karya ilmiah. Ya, jadi kalau kita baca Pak Prof. Sugiono itu track record-nya bagus. Semua penelitian dia kuasai. Ya, jadi banyak bukunya yang berkaitan metodologi pendidikan, metodologi manajemen, metodologi teknik industri. Jadi semua ada contoh gitu loh. Nah, yang terakhir dia juga membuat bagaimana penggunaan statistik dalam penelitian. Bagus juga. Gitu. Ya, jadi karena kalau kita ngomong kuantitatif sangat erat kaitannya metodologi dengan statistik. Ya. Nah, itu jangan sampai istilah statistik masuk kepada metodologi atau istilah metodologi masuk kepada statistik. Misalnya kesimpulan. Kesimpulan yang berkaitan dengan menjawab tujuan dan perumusan itu adalah kesimpulan penelitian. Karena kita akan bicara tujuan penelitian, bukan tujuan statistik. Adapun kesimpulan ke statistik adalah merupakan penguatan, ya, penguatan ya dalam hal pembuktian daripada tujuan yang kita jawab di dalam kesimpulan. Gitu Bu Yulia. Oke. Silakan. 2 juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita ngomong penelitian kualitatif, observasi itu dilakukan sampai pada kesimpulan. Ya. Sedangkan kuantitatif, observasi itu sampai berhenti pada saat kita mau mengambil sampel. Oke. Nah, oleh karena itu yang mungkin membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, oleh karena itu dalam mix method kita harus memilih. Kita cenderung untuk ke arah kualitatif atau kuantitatif. Sehingga nanti penelitian kita menjadi sangat tajam dalam analisis. Kalau penelitian kualitatif itu sebagai dasar, ya, mungkin tidak terlalu tajam karena hipotesis yang nanti dibangun hasil daripada
informasi kualitatif cuman hanya dibuktikan pada kuantitatif. Oke. Tetapi kalau misalnya kuantitatif dulu, ya, kemudian di situ terbukti dengan teori yang apa yang kita pakai, kemudian kita mengamati secara kualitatif, ya, ya, ternyata berlainan, artinya ada sesuatu yang berubah di dalam teori itu. Ya, jadi saya sarankan ya tergantung masalahnya. Kalau Ibu ingin Bapak mau menggugurkan teori atau katakanlah memberikan perubahan terhadap teori, pengembangan teori dan lain sebagainya, kuantitatif hanya sebagai dasar, analisanya tetap kualitatif. Gitu. Karena kalau kita bicara analisa kualitatif, itulah yang bisa mempunyai interpretasi, tadi kan interpretatif, ya, berarti interpretatif dan post positivisme alirannya, gitu, mazhabnya. Kalau dalam Islam kan mazhab Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau metodologi penelitian juga punya mazhab-mazhab itu. Jadi dalam filsafat ilmu, ya, ada mazhab yang Karl Popper, ada mazhab Thomas Kuhn, ada mazhab Paul Verhoeven, ya, banyak mazhab-mazhab. Dan itu merupakan landasan filosofis yang nantinya sebagai paradigma penelitian ke arah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi di atas itu. Jadi kalau saya ditanya mazhab siapa Pak Rehan, saya pakai mazhab Thomas Kuhn satu dan Paul Verhoeven. Ya, kenapa? Paul itu terkenal dengan epistemologi anarkisme. Apa aja boleh, gitu kan. Ya, asal ada metodologinya. Nah, jadi artinya harus dikuatkan dengan filsafat ilmu kalau sebenarnya kita metode. Sayangnya filsafat ilmu dapat nggak sih S2? Dapat ya? Belum? Belum ya? Ya, saya nggak tahu. Kayaknya di UID harus dapat sih itu S2. Ya, saya ngajarnya ada di kelas matkulnya yang nanti, Prof. Ya? Ada nanti matkulnya. Oh, di S2 di semester 2 ya? Iya. Ya, nah itu nanti tanyain. Nah, ada aliran-aliran itu di situ. Nah, kalau kuantitatif pasti pakai Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu tidak mau menggugurkan teori. Teori lama pun sebagai dasar untuk pengembangan teori baru. Gitu. Tapi kalau Anda pakai paham Karl Popper, ya itu nanti itu dia teorinya cari kesalahan aja. Kalau cari kesalahan teorinya bisa gugur. Jadi ya udah buang gitu. Gitu kira-kira begitu sih itu. Jadi dalam belajar filsafat ilmu juga nggak usah mikir banyak-banyak. Lihat aja kata kuncinya. Nih pemikirannya apa sih? Kalau misalnya baca bukunya pusing gitu loh. Nah, nanti ada yang menengahkan tuh antara Thomas Kuhn dengan si Karl Popper. Si Imre Latakatos apa siapa namanya gitu. Namanya aneh-aneh gitu ya. Nah, dari situ kita lihat tuh ya. Nah, saya pakai salah satunya aliran epistemologi anarkisme. Ya kalau dibilang anarkisme kan negatif ya. Tapi dalam keilmuan anarkisme adalah perbedaan yang mendobrak ilmu pengetahuan gitu. Ya, supaya lebih berkembang. Jadi dia salah satu pemikirannya jangan dikekang peneliti itu. Biarkan dia punya ide-ide apa saja, sepanjang ide-ide itu bisa diteliti di dalam konsep metodologi, silahkan. Gitu. Ya. Jangan harus pakai analisa ini, gitu. Nah, itu ya tergantung nanti Bapak Ibu pakai pembimbing siapa gitu kan. Alirannya siapa kan gitu. Sama belajar agama juga gitu kan ya. Pak siapa nih Pak tadi? Pak Saiful ya. Pak Saiful tadi pakai aliran Imam Syafi'i kayaknya. Mazhabnya. Udah kelihatan itu ada 95 tahun apa tadi itunya. Pak Saiful ngilang gitu. Ya, silakan aja nggak ada masalah mau pakai siapa itu hak kita kok gitu di dalam keilmuan ya Pak Saiful. Ya kan gitu ya mau pakai. Nah di dalam Islam kan ada mazhab-mazhab kan ya.
ini. Ya. Jadi ya di dalam penelitian juga gitu, ada mazhab-mazhabnya. Nah, itu apa mazhabnya? Paradigma dari filsafat ilmu. Jadi nanti baca filsafat ilmu, kalau nanti mau saya ngajar di S3 Trisakti sama S2, tapi nggak kelas ini kali ya, kalau yang di kampus ya nggak dikasih filsafat ilmu. Soalnya ntar diajak ini kayaknya aneh-aneh katanya kalau diajak parehan kalau ngajar filsafat ilmu gitu kan ya. Saya salah satu yang mengatakan 2 tambah 2 itu tidak 4, masalahnya kan kacau kan. Padahal kita belajar 2 tambah 2 4 kan ya. Ya Pak Saiful? Ya, Bro. Ya, saya bilang 2 tambah 2 siapa bilang 4? Saya bilang gitu. Enggak, 2 tambah 2 4 lebih kecil dari 5, saya bilang gitu kan. Nggak salah kan? Nggak salah. 2 tambah 4 lebih besar dari 3, nggak salah. Ya. Nah, itu yang akan nanti menggambarkan ilmu pasti. Ya. Jadi kalau kita bicara 2 tambah 2 sama dengan 4, itu ilmunya matematik, aritmatik. Kalau 2 tambah 2 lebih kecil dari 5 atau terletak antara 3 dan 5 atau lebih besar dari 3, ilmunya ilmu logika. Benar juga kan? Nggak ada yang nyalain kan? Tapi coba siswa ibu ya jawabnya 2 tambah 2 berapa? Lebih kecil dari 5, Bu. Waduh. Salah itu. Tapi kalau udah belajar filsafat ilmu, bener yang itu malah. Ya, gitu. Kalau saya bilang 2 tambah 2 itu belum pasti 4. Bisa tak terhingga. Gitu. Wah, gimana lagi tuh katanya. Wah, ini kayaknya parehan agak-agak nggak waras juga nih ilmunya. Kan gitu. Ya kalau pakai filsafat agama nggak ada yang bisa diukur dengan angka kan gitu. Benar. Ya, coba Bapak ukur pakai akuntansi, pengeluaran sama penerimaan tiap bulan. Klop nggak? Nggak akan klop. Penghasilan sekian, pengeluarannya pasti lebih besar. Nggak mungkin lebih, kecuali yang jomblo. Kalau yang jomblo ya segitu emang. Gitu. Ya, tapi kalau yang udah nikah punya anak, nggak bakalan nyampe bisa beli ini, bisa beli itu. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak bisa dinilai. Berkah itu nggak bisa nilai, tapi positif kan? Nggak ada yang berkah negatif kan? Berapa nilainya berkah? Nggak ada. Nggak bisa dibilang berkah 2 juta, 4 juta. Nggak ada. Saya punya duit 50.000 ke kafe. Cuman punya bisa dapat 1 gelas Starbucks kan? 50.000. Tapi datang Pak Saiful, datang Bu Yulia. Pak Rehan mau nambah nggak? Dapat saya. 1 gelas lagi. Pak Saiful nawarin, makan kuenya Pak. Artinya saya punya duit 50, saya bisa menjadi lebih dari 50 yang bisa tidak terhingga. Gitu. Kira-kira begitu. Ya udahlah, nanti bingung lagi. Ya, jadi filsafatnya begitu. Ya. Jadi nggak usah takut. Ya. Gitu Pak Saiful. Ya, selamat ya, ada ulang tahun apa tadi 95 tuh. Ya, kira-kira begitu. Prof, mau nanya, Prof. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Tadi terkait penjelasan Prof itu menggabungkan 2 metode penelitian. Nah, yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana kita ketika sampai dalam tahap menganalisa data yang metode kuantitatif, yang mungkin bisa kita gunakan dalam bentuk kuesioner dari responden itu. Kemudian yang kualitatifnya, yang kualitatif mungkin bisa kita dari wawancara. Nah, ini bagaimana ketika kita sampai tahap menganalisa data ini, lalu bagaimana pula kita membuat kesimpulan akhir dari gabungan 2 penelitian ini, Prof? Oke. Nah, ya itu tadi saya bilang, artinya mau yang mana nih? Apakah mau yang saling menguatkan antara data kualitatif dan kuantitatif, atau saling mengevaluasi data kuantitatif tapi analisanya kepada kualitatif. Jadi kalau misalnya saling menguatkan. Ya, kalau saling menguatkan berarti itu harus klop antara interpretasi kita ya dengan data kuantitatif. Misalnya kinerja 0,95.
ya, hubungan kinerja dengan kompetensi, ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian 95 itu sebenarnya apa aja sih kompetensi yang mempengaruhi kinerja itu? Nah, itu kan kita cari kan, oh saya ini sudah pengalaman sekian tahun ngajar, sesuai dengan bidangnya, interaksi dalam kelas dan pakai metode yang baik. Nah, sehingga tercapai angka 95. Artinya kuantitatif didukung oleh kualitatif. Oke? Nah, kalau misalnya kuantitatif itu tidak berpengaruh, sedangkan teorinya berpengaruh, kan gitu. Nah, kita harus cari sedalam mungkin dengan metode kualitatif. Oke, ya, metode kualitatif, kemudian kita interpretasi. Ya, kita interpretasi berdasarkan referensi-referensi. Ya. Ya, jadi dalam keilmuan itu ada yang kontradiktif, berarti kita harus pakai teori yang kontradiktif juga, gitu. Sehingga apa yang kita lakukan secara kuantitatif itu tidak benar atau menggugurkan teori yang berkaitan dengan salah satu teori, ya, sehingga dengan kita memilih kualitatif sebagai analisa di depan primer, ya, kita memunculkan indikator-indikator baru, ya, dan kemudian kita menginterpretasi, membaca makna melalui referensi-referensi yang mungkin ada teori atau penelitian-penelitian yang tidak sejalan dengan temuan kuantitatif tadi. Tergantung kita mau giring kemana, dan kita harus tahu masalahnya itu bisa nggak gitu. Nah, disitulah bisa dalam hal mengembangkan teori, ya. Kalau kuantitatif itu sebatas sampai pengembangan biasanya, ya, pengembangan teori karena kita memakai dua teori. Tetapi kalau penemuan menggugurkan, nah itu biasanya banyak teori penelitian-penelitian kualitatif, terutama di dalam penelitian-penelitian sosial. Ya. Jadi kan misalnya sekarang nih ya, daring ini efisien kan bisa dihitung kan? Oke, efisien bisa dihitung dong. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar misalnya nggak transport, nggak ada di rumah aja, kan itu efisien tuh. Waktunya bisa diatur, tuh efisien kan? Ya. Tetapi proses efektivitasnya itu nggak bisa diukur dengan kuantitatif. Ya. Berarti kan kita tanya tuh sama siswa, gimana? Kita tanya lagi sama guru, itu ternyata ada nilai-nilai yang di atas efisien harus dipertimbangkan lebih dulu, ya kan gitu, Pak? Ya. Jadi ada viral kan di WA grup apa segala itu, ada anak umur 12 tahun, saya nggak tahu di Turki atau di mana itu. Begitu dia dapat pengajaran dari gurunya, dia kasih fotonya tampil di layar, oke? Nah, kemudian gurunya punya video, ya. Jadi artinya live kan, videonya live, tetapi sebenarnya itu rekaman yang dia sudah buat lebih dahulu. Dan ternyata dua-duanya nggak melakukan komunikasi. Yang satu main game, ya, unmute, tampil foto, ya, kayak Bu Neneng nih kan, unmute, itu siswanya kayak gitu. Ya kalau Bu Neneng sih pasti ada lah, gitu ya. Nah misalnya siswanya seperti itu. Nah gurunya, misalnya Pak Usman, tampil juga nih seperti ini, ngomong, cuap, tapi dia tidur, malah nggak lihat karena udah ada time 1,5 jam, videonya ini tayang live, tetapi orangnya tidur, gitu. Jadi artinya apa? Dua-duanya brengsek namanya. Siswanya brengsek, gurunya juga brengsek, gitu kan? Ya, itu bisa terjadi. Nah itu kan nggak bisa pakai hitungan kuantitatif, Pak Usman. Ya, nah itu harus analisa sendiri berdasarkan fakta, data kualitatif, gitu loh. Sehingga nanti yang kuantitatif efisien itu bohong, berarti nggak bisa. Ini efisien palsu nih.
karena ada nilai-nilai efektivitas yang lebih, ya. Bagaimana dan besok ini kan akan revolusioner sekali kan gitu ya. Semua harus pakai harus pakai daring misalnya. Kita kan nggak tahu nih COVID sampai kapan. Tetapi kita butuh efektivitas itu jalan, efisiensinya udah pasti aman gitu loh. Ya. Dosen seneng nggak datang ke kampus, nggak macet, ya kan? Nggak bayar transport, honor tetap kan. Kan gitu, bisa janjian lagi, bisa rubah-rubah jadwal. Ya, kayak saya ini kan rubah-rubah jadwal nih. Besok ada ujian, kasihan kan kalau besok semua ini. Ya, itu kan efisien dan bisa dihitung tingkat efisiensi itu. Tapi kalau kita mau efektivitas, nggak bisa. Pemikiran kualitatif. Nah, timbul deh ada teori pendidikan, ada teori psikologi, masukin tuh di situ, analisis. Nah, nanti kesimpulannya bahwa efisiennya itu efisien semu. Karena ada nilai efektivitas yang lebih dari itu yang tidak bisa diukur. Gitu kira-kira, Pak Usman. Ngerti ya? Ya, itu bagus penelitiannya itu. Jadi bingung, Bro, sedikit. Agak bingung sedikit gitu buatnya. Enggak lah. Agak bingung dikit buatnya gitu. Kan kalau efisien kan bisa diukur pakai angka. Ya. Betul, nilai rupiah ya. Tuh. Tapi efektivitas kan nggak bisa diukur dengan angka. Iya, proses belajar mengajar, misalnya katakanlah saya ngajar, Bapak Ibu ngerti. Nah, itu kan efektif berarti. Ya. Nah, kalau kita tayangin video ya, kemudian nggak ada sama sekali diskusi, gimana kita tahu efektifnya? Nggak tahu kan? Nah, itu kan ada seperti itu. Di negara maju sekarang udah nggak ketemu kayak gini lagi ngobrol. Semua pakai video, jamnya sudah ada, silahkan. Nah, nanti ada yang pakai sentuhan diskusi, ada yang nggak pakai enggak. Anak saya di S2 sekarang ada satu orang yang bontot ini, ada satu dosen yang nggak ada interaksinya, cuman kasih tiap 12 kali pertemuan, 13 kali pertemuan, itu video aja. Protes mahasiswanya. Ini gimana nih ujiannya kayak gimana gitu. Tapi ngajarnya enak gitu loh. Ya, tapi kan ya gimana kan nggak tahu bener apa salah kan gitu kira-kira gitu. Nah, nanti akhirnya kan ini kan berjalan nih proses belajar daring ini ya. Yang dari nggak biasa jadi biasa, yang nggak bisa bercanda jadi bercanda bisa kan gitu kan. Ya Bapak akan hadapi tuh dosen-dosen yang kaku, dosen-dosen yang agak ya kayak saya gini agak nggak waras dikit gitu kan. Ya kan gitu ya. Nah, itu akan akhirnya sama, Bapak akan melakukan hal yang sama dengan siswanya. Ada yang kaku, ada yang mau marahin gimana. Nah, itu. Tapi nanti lama-lama kelamaan ya biasa lagi gitu. Oh, ya, kita protes tapi jalan terus kan. Ya, jadi bagaimana membiasakan diri. Nah, itu menjadi objek kajian mix method yang enak lah gitu. Ya. Terutama yang jadi guru nih. Jadi guru punya anak SD. Nah, itu enak tuh mix method ya. Objeknya jelas, subjeknya jelas, pengamatannya jelas. Apalagi kalau dia punya anak baru 1 kelas 2 SD, tapi dia juga guru di SMP. Waduh, ada nggak? Ada kali ya. Tuh Ibu Susilawati ketawa tuh. Berarti guru SMP, tapi anaknya SD. Anaknya ngeluh sama ibunya. Ya, minta didampingi pada saat daring. Joki. Joki gaya baru. Nah, sekarang kan muncul dampak negatifnya. Banyak joki kan. Ya. Jokinya orang tuanya sendiri. Yang dulu nggak mau orang tuanya paksain belajar sendiri ini. Nah, sekarang terpaksa ibu bapaknya jadi joki di SD untuk bagaimana dia membantu guru untuk memahami pelajarannya. Gitu. Ya Ibu Ida, seperti itu nggak? Benar, Prof. Ya benar tuh. Iya, udah jadi objek kajian aja. Anggapan anak kalau orang tuanya guru itu bisa semua mata pelajaran. Pernah kejadian sendiri saya gitu.
Padahal saya ya ngajar sama anak saya butuh ekonomi belajarnya. Terus Umi aku nggak bisa gitu. Ya udah langsung saya konfirmasi ke teman saya yang ngajar ekonomi. Tolong kerjain ini ya. Iya. Jadi anak Berarti nggak kan- tahu kalau itu teman saya, Prof. Iya, jadi Ya, bisa jadi anggapannya Umi tesis. yang bisa. Iya. Dampak pendampingan ibu orang tua terhadap anak dalam proses belajar daring. Jadi judul 1. Susah-susah amat Kalau cari judul dengerin baru. Prof kayaknya langsung kebayang, Prof. Tapi kalau udah luar dari apa namanya medlet udah hilang lagi. Ya dicatat lah. Dicatat. Saya juga dulu gitu, S1, S2, S3 lagi duduk di bus gitu, terbayang. Tapi kalau nggak catat lupa lagi tuh. Iya benar. Kadang-kadang sambil nyetir ada terbesit, oh ini nih masalahnya, ya harus dicatat langsung. Ya memang begitu. Dan kalau pikiran kita lagi jalan kan kita ketawa sendiri tuh kadang-kadang ya. Ketawa sendiri sambil nyupir ya. Cuman nggak sadar bahwa itu sebenarnya ide yang harus dituangkan di dalam tulisan ya dari awal. Ya, itu karena kita bisa dapat masalah itu mungkin di jalanan ya sebagainya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi itu aja, kalau ada pengalaman sendiri yang berkaitan dengan pendidikan, ya ada daring, ya lihat aja. Apakah dampak positif, apakah dampak negatif, atau model pembelajaran pendampingan, kan gitu. Jadi bisa aja bagaimana membuat model pendampingan, sehingga mungkin di layar itu untuk S1 wajib ada pendampingnya orang tua atau wali. Ya kan bisa aja kalau orang tuanya ya, apa kakaknya, ya karena kan kalau SD kan nggak terlalu banyak ini, cuma disiplin untuk duduk di depan. Nah gimana caranya? Nah bagaimana tinjauan psikologi, kasih dikit lah psikologi pendidikan, kan didapat tuh. Ya, kira-kira gitu, itu aja, nggak usah terlalu pusing-pusing. Nah kemudian nanti kan ibu punya WA, cari yang mungkin punya kriteria populasi yang sama, punya anak kelas 1. Biasanya kan ibu-ibu kan biasanya nongkrong di mana? Di sekolah, ngerumpi, sekarang nongkrongnya di Zoom gitu. Kan gitu kira-kira gitu kan. Ya jadi itu biasalah. Nanti itu aja dijadiin sampel. Nah, pertanyaannya pakai Google Form. Jadi nggak usah ke sekolah, nggak usah dapat. Nah, nanti metode pengambilan sampelnya non-probability sampling. Jangan acak. Kalau acak kan probability. Non-probability sampling dengan sistem kuota sampling. Berapa yang ditentuin? 100, ya udah sampai 100 cukup gitu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu alasan misalnya, wah, Pak gimana nih? Sekolah belum buka, saya nggak bisa neliti. Justru enak kesempatannya kayak begini. Cari peluangnya dengan metode non-probability sampling. Siapa aja bisa ditanya melalui grup-grup WA, tapi kita tentuin karakteristik populasinya. Umurnya 30-40, punya anak kelas 2 SD. Udah, misalnya gitu. Ya, nanti pertanyaannya siapa yang dampingin? Bapaknya apa ibunya? Sekarang kan bapak-bapak lebih banyak yang dampingin anaknya daripada ibunya kayaknya. Terbalik sekarang. Benar nggak tahu saya, tapi saya lihat begitu kalau ke daerah-daerah ya. Ya, bapaknya gendong anaknya pakai apa tuh? Pakai kain batik, keliling aja kan gitu. Ya, kira-kira begitu. Itu Bu Ida. Ada lagi yang lain? Silakan. Mana Pak Sayuni? Silakan, mau nanya nggak? Mau nanya Pak Prof. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan explanatory, terus eksplorasi. Itu kayaknya kalau secara gamblang lebih gampang. Pak Prof bisa nggak membedah langsung, praktek langsung. Jadi mungkin bab 3-4-nya, ini judul tesis yang sudah sempurna. Jadi dibedah benar-benar. Ini yang menguatkan, ini yang melemahkan. Jadi ada contoh bisa dibagikan ya. gitu. Gini aja deh, kan nggak semua pengen mix method. Nanti yang mau mix method, kumpulin nama-namanya Pak Saiful. Nanti kita pertemuan sekali lagi, kapan aja, malam kayak apa gitu.
Bagus juga Karena tuh, kasihan bagus. nih, yang lain pusing tuh kelihatannya. Saya nggak mau mix method, aduh capek nih. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan aja, ya. Saya juga tidak mendorong untuk supaya menyusahkan, ya kan? Ya, justru bagaimana melatih supaya bisa memanfaatkan metodologi ini untuk tesis. Cari yang mudah, bukan yang susah. Tetapi ini sebuah tren baru, saya sebagai dosen harus memberikan informasi ini sebagai kelengkapan materi, ya kan? Supaya ya mahasiswanya pada pinter-pinter, lebih pinter dari dosennya. Maksudnya cuma itu aja sih. Ya, jadi nggak wajib pasti. Tapi kalau mau, nah nanti tolong sampaikan ke Pak Saiful, kita bincang-bincang sendiri jam 8 sampai jam 10 malam gitu kan ya. Saya kalau di Trisakti ngajarnya 4 sesi sekaligus dari jam 5 sampai jam 9. Bayangin, istirahatnya cuman sholat 15-20 menit. Materinya filsafat ilmu. Puyeng. Kalau metodologi masih enak. Kalau filsafat ilmu tugas kita ya sama-sama mikir gitu. Ya. Nggak ada tugasnya ya. Pada saat kuliah sama-sama mikir gitu. Kira-kira gitu. Ya. Gitu Pak Saiku nih. Kalau tadi contohnya udah ada secara singkat. Mana yang dominan, kualitatif atau kuantitatif. Oke? Tadi kan udah ada ya. Nah, kalau kurang paham, kita bedah nanti. Kita ambil satu disertasi atau satu tesis. Nah, ini loh caranya. Nanti saya contohin seperti itu. Dan itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Tapi yang mau aja, yang nggak mau janganlah, ya, capek-capekin ya. Gitu Pak Usman. Pak Usman masih di kantor nih ya. Kira-kira begitu. Gitu Pak Sayuni. Ya. Ya. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu soalnya dari matanya gini kayaknya beban banget kalau mix method gitu, kelihatan nih dari matanya gitu ya. Jadi saya juga nggak mau menyusahkan gitu. Jadi jangan sampai, kalau Pak Saiku ini dari tadi senyum-senyum aja sih sebenarnya. Ya, Prof. Orangnya lain gitu kan ya, pokoknya gimana aja ntar gitu. Ngedengerin tadi penjelasan mix method udah puyang duluan. Iya makanya kan itu saya udah lihat dari mata-matanya. Harus kayak gitu loh, bingung banget gitu. Iya, dari matanya udah ketahuan. Mungkin bagi bapak-bapak, mungkin bagi bapak-bapak kali ya, pokoknya siapa yang mau kerja. Mungkin nanti aja gitu. Atau mungkin mau dikembangkan buat proyek penelitian di sekolah. Wah, ada duitnya. Kan banyak nih proyek penelitian. Bagus. Ya, gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi saya lihat ya, apalagi kalau yang ditutup wajahnya kan nggak kelihatan tuh ngeluhnya kan. Gitu. Makan dalam kan gitu kan ya. Megang-megang ditutup kepala wajahnya kan gitu kan ya. Ditutup wajahnya tuh kayaknya makan dalam. Aduh, sedang mencerna, Prof. Amat lagi kasih materi terakhir katanya kan gitu. Padahal kan ini cuma informasi kalau mau, bukan menjadi kewajiban. Dan nggak ada ujiannya juga nggak bakalan keluar itu, nggak bakalan kan gitu. Ya. Jadi artinya kan kalau ya saya sih pengalaman saya ya SD, SMP, SMA, guru itu ngasih contoh yang gampang, giliran PR yang susah, benar nggak? Siapa tuh gurunya yang seperti itu? Biasa. Itu salah gitu. Berarti gurunya harus kasih contoh yang susah agar dia bisa ujian kan gitu. Ini kasih dari SD kelas 1 itu Pak saya perhatiin. Kayak misalnya chevron, kan dulu ada namanya chevron tuh. Kali, bagi, kurang yang mana dulu kan tanda kurung. Terus di garis miring. Kalau dulu zamannya kan garis miring, mana yang duluin 1, 2, 3 apa. Itu dikasih yang gampang contohnya. Ya. Nah, justru guru-guru harus ngasih contoh yang susah. Saya curiga tuh guru-guru dulu. Bener apa kagak, pinter apa enggak. Soalnya cari ngasih contohnya yang gampang. Mungkin kalau soalnya susah dia juga nggak bisa kayaknya. Kan gitu ya, nggak di SD, nggak di SMP, nggak di SMA. Itu pengalaman saya gitu. Dan itu yang menjadi bahaya sebenarnya. Jadi anak-anak nggak ngerti, taunya yang gampang aja gitu. Ya kan gitu ya. Bener nggak Pak Saiful? Nggak tahu nih Pak Saiful punya pengalaman apa di SD.
Kali dulu gurunya ngasih contoh yang susah, nah ujiannya yang gampang gitu. Kalau sekarang kan enggak, ngasih contoh yang gampang, soal ujiannya yang susah gitu. Sehingga ujian nasional rata-rata matematik 3,4 lulus ujian nasional. Dilihat orang malu, lulusnya berapa? Lulus berapa matematik 3,4. Habis rata-rata di Indonesia 3,2. Ya, bagus lah dibatalin sama Nadiem, nggak ada ujian nasional, kan selesai urusannya, nggak ada polemik, ibu-ibu nggak stres, nggak ada yang minum baygon kan gitu ya, proyeknya habis gitu bagi yang punya proyek. Bisa buat yang lain kan gitu. Nah, sekarang ya kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Nggak cukup. Silakan. Nih yang lain saya Pak Saiful Rahman nih, biasanya suka nanya. Enggak, Prof, nanya saya nyimak aja sambil ingin pala, Prof. Iya. Dari tadi tuh kopiah kayaknya dicopot, dipakai kayaknya. Ini sambil ingin mikir. Ya silakan. Silakan kalau yang mau nanya. Nah, kan dulu beliau nanya juga tuh ya. Ada satu siapa yang sering nanya, Pak Nardi kali ya dulu ya. Pak Nardi. Lupa saya. Bu Neneng mau nanya nggak Bu Neneng? Mana Pak Saiful? Cukup? Masih jam lagi, Prof. Hah? Jam lagi. Iya, masih lama. Tapi ya kalau misalnya mau istirahat, ya nggak ada masalah. Yang penting artinya nilai ujiannya tadi, apa bukan soal nilai ya, apa namanya, ujiannya kita udah bahas. Udah tahu kesalahan diperbaiki. Syukur-syukur nilai akhirnya bisa A semua. Gitu kan. Amin. Tapi salah, Pak. Belum, Nggak ada dunia pendidikan kasih nilai semuanya 100. Nggak ada. Siapa yang jadi guru nilainya 100 semua? Kecuali kalau checkpoint. Kan gitu kan. Bener nggak, Bu? Bener ya? Nah, kurva pendidikan evaluasinya adalah kurva normal. Oke? Yang sedang-sedang itu di tengah semua. Nilai B itu paling banyak. Nilai C itu sedikit, nilai A itu sedikit. Ya, oleh karena itu dari SD, SMP, SMA, ya, juaranya ranking yang tinggi itu sedikit. Yang di tengah tuh banyak, bener kan gitu kan. Nah, yang nggak naik, kalau nggak ada, salah itu. Pasti ada yang nggak naik. Walaupun disisain 2-3 orang. Gitu. Nah, itu baru evaluasi pendidikan yang benar. Mengacu kepada kurva normal. Itu. Ya, kita hidup mengacu kepada kurva normal. Gitu. Jadi COVID ini memang karena alam udah rusak, udah jenuh gitu. Balik ke bawah, kembali lagi. Nanti naik lagi kurvanya gitu. Jadi kurva normal naik turun gitu. Nggak ada yang linear naik tinggi terus gitu, nggak ada dalam kehidupan. Apakah politik, apakah pendidikan. Indonesia akan lebih baik daripada Amerika nanti pada suatu saat. Itu udah pas, insya Allah gitu ya. Jadi itu bukan kita yang bilang bahwa negara-negara lain, jadi Cina, India, Indonesia itu akan negara-negara masuk 6 besar. Ya, kita nggak tahu kapan. Ya, kalau kita sih jawabnya insya Allah aja kan gitu. Ya kan gitu, insya Allah kan gitu. Tapi orang yang melihat, kita lihat nih jelek amat sih Indonesia, bencana di mana, utang gitu banyak ini kan gitu, terus utangnya nggak apa-apa, utang bagus kalau ada orang mau ngasih kan gitu. Kalau orang yang mau ngutangin itu yang parah ya. Negara Jepang adalah negara yang penghutang terbesar di dunia kalau lihat sini, padahal di situ udah otomasi semua kan gitu ya.
Jadi ya kan paling enak apa namanya modal dari orang lain asal digunakan dengan baik. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Saiful nggak nanya, Pak Saiful. Udah tenang. Halo, Prof. Ya, silakan. Makasih, Prof. Silakan. Ini Salam, ya, Pak Nardi. saya belum gitu paham. Tadi kan apa namanya penelitian itu bisa digabung ya. Menurut Mas berapa tadi yang nggak mungkin bisa digabung. Terus Mas saya mau nanya, kalau seandainya kita membuat penelitian itu ada dua, kata Pak Usman tadi, dua apa namanya penelitian, kuanti dan kuali itu di mana kita bisa melihat penelitian ini adalah dia kuanti dan penelitian ini adalah kuali. Terus yang kedua, saya mau nanya sama Bob, sebenarnya penelitian yang istilahnya gampang itu yang mana, Bob? Ya, ada dua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Yang gampang, semuanya gampang, semuanya susah. Gitu. Itu kan paling enak jawabnya kan? Ya, tergantung Bapak Ibu kalau cari yang gampang itu ya bisa gampang, ya bisa susah dua-duanya juga gitu kan? Ya tergantung jadi. Tapi titik poinnya gini. Kalau Bapak Ibu nggak senang banyak baca buku, ya itu jangan kualitatif. Itu aja pesan saya. Kalau kualitatif, referensi harus banyak. Karena nanti analisanya interpretasi dari pemikiran kita. Pemikiran kita akan bisa menganalisis kalau kita banyak baca. Ya. Nah, kalau yang nggak senang buku, lebih baik pakai kuantitatif. Kenapa? Karena di dalam analisis yang dibahas hanya sampel dan populasi. Itu kan? Ya. Itu Pak, siapa namanya? Siap. Pak Nardi ya. Jadi jangan tanya yang gampang, tetapi yang mana nih mau yang kalau nggak senang baca buku, waktunya nggak ada, ya dan lain sebagainya, lebih baik kuantitatif. Oleh karena itu cari masalah yang kuantitatif. Ya. Apa ciri kuantitatif? Apa ciri kualitatif? Nah, itu lihat lagi tuh ya. Kuliah saya yang pertama, kedua. Itu ada tuh perbedaan kuantitatif, kualitatif. Tapi yang jelas kalau kita bicara kuantitatif, cirinya semua berdasarkan prosedur penelitian yang sangat ketat. Dari mulai teori kita pilih dulu, sampel kita iniin dulu ya, kita carikan metodologinya sampai kepada uji sampel dan lain sebagainya. Sedangkan kualitatif itu kita mengamati terus dari observasi sampai kepada kesimpulan karena kita membaca terus referensi berkaitan dengan fenomena-fenomena realitas yang kita teliti. Ya, misalnya kita ingin meneliti, misalnya katakanlah model pola asuh, ya, ibu-ibu muda di era milenial terhadap anak usia 6 sampai 10 tahun. Nah, itu kan kita harus cari informannya, bukan kita cari sampel, tapi kita cari informannya siapa sih ibu-ibu yang punya anak umur segitu, tapi ibunya umurnya dari 30 sampai 40 misalnya. Nah, apa kata mereka? Kan gitu. Jadi kalau penelitian kualitatif tidak terstruktur, ya, tidak punya prosedur yang ketat, ya, tetapi harus terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi foto ada, rekaman ada, nyatet juga iya, ya, wawancara juga iya. Kalau kuantitatif, suruh anak bapak juga bisa nyebarin kuesioner, tapi asal dikasih tahu, gitu. Ya.
Nah, itu bedanya. Jadi banyak bedanya. Jadi salah satunya. Kemudian kalau kuantitatif perlu bantuan analisis data dengan statistika. Sedangkan kualitatif itu tidak perlu. Ya. Ya. Tidak perlu sampel terlalu banyak yang ditentukan oleh metodologi. Sedangkan kualitatif ya kualitatif tidak perlu terlalu banyak, secukupnya, asal informasi yang diterima sudah cukup, tentukan di awal sih pakai apa metodenya penentuan jumlah sampel dengan angka jumlahnya segini, cara penarikannya juga dengan metode. Ya, nah itu kira-kira yang perbedaan. Jadi mengamati fenomena gejala individu, komunitas dengan interpretasi berdasarkan teori-teori itu kualitatif. Gitu Pak. Oke, makasih Pak. Ya, jadi nanti Pak Nardi lihat lagi secara lengkapnya, ada kalau nggak salah ya berapa yang membedakan itu, ada 15 lah item, tapi intinya yang sering dilakukan yaitu ya. Jadi kalau nggak mau pakai statistik kualitatif, tapi harus banyak baca buku. Ya, padahal kalau kita bicara kuantitatif bisa aja diminta tolong sama orang untuk mengolah datanya, karena kita bukan ahli statistik, kita kan ahli pendidikan.